Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, seperti mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan diusahakan kalian tetap di rumah ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Tujuan dari pembelajaran hari ini, setelah kalian belajar materi ini diharapkan kalian dapat mengetahui semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja kalian simak penjelasannya berikut ini. Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Akibat perkembangan zaman yang semakin modern menuntut suatu bangsa memiliki daya saing yang tinggi. Semakin berkembang kehidupan suatu bangsa, semakin tinggi pula tantangan yang dihadapi bangsa tersebut. Agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan, seluruh komponen anak bangsa harus bersatu, bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia ini. Setiap jiwa yang lahir di bumi pertiwi harus mempunyai peranan untuk ikut berkontribusi, memajukan bangsa sesuai dengan jabatan dan kompetensinya, hal yang harus kita tanggulangi dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Diperlukan sikap-sikap berikut ini. Yang pertama, cinta tanah air. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk diabadikan kepada negara. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan wajib dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan antara lain sebagai berikut. Menghormati antar sesama manusia, tidak membeda-bedakan manusia, menjalin persahabatan antar suku bangsa, mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain, dan memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang terakhir mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Yang ketiga, sikap rela berkorban, seperti berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja, berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI, berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara, dan berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Yang keempat, ada sikap pengetahuan budaya dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang, diantaranya meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya,
Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan, kesiapan keamanan baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri atau regional, dan kesiapan perekonomian rakyat. Yang kelima ada multidimensional atau fisik dan non-fisik, baik berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional. Kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman, tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional. Yang kelima, sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI yang dapat kita lakukan, salah satunya seperti menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan kedaulatan negara dan mempererat persatuan bangsa. Yang ketiga, menghormati perbedaan suku budaya dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kelebihan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa, persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, memiliki semangat persatuan dan berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan sosial, identitas, kerjasama, kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Kemudian mentaati peraturan, salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia. Indonesia adalah dengan mentaati peraturan-peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik. Melalui peraturan, Indonesia akan selamat dari kekacauan, taat kepada undang-undang dan peraturan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan berlaku baik untuk presiden maupun rakyat biasa, baik tua maupun muda, baik yang kaya maupun miskin, baik laki-laki maupun perempuan. Dapat ditarik kesimpulan, agar dapat menanggulangi ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan sikap-sikap seperti cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, meningkatkan pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI dan menjaga kesatuan NKRI. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Pembelajaran PPKN hari ini dicukupkan sekian. Ibu akhiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.